Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ini kan fakultas yang besar di ULM. Memang ada kemarin dinamika yang cukup hangat pada saat pemilihan dekan. Sempat ditunjuk wakil PLT, tugas dekan, juga sudah terpilih akhir tahun kemarin, dan ini wakil dekan sudah komplit. Saya berharap dengan sudah terpilihnya dan dilantiknya para dekan dan wakil dekan di FISIP bisa membawa kampus ini berkembang lebih maju lagi. Karena masyarakat di Kalsel pada khususnya menunggu kiprah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Kalau memang diperlukan dibuka program-program studi baru, tentu kami sangat mendukung program baru, baik program S1, S2 maupun S3. Dari segi sumber daya manusia kan sudah cukup memadai, dokternya banyak, profesornya juga sudah mulai banyak. Ada beberapa yang sudah kami usulkan juga. Insyaallah dengan penambahan para dokter dan profesor itu kita memiliki keleluasaan untuk bisa mengembangkan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menjadi fakultas yang unggul dan bersaing di Kalimantan Selatan. Kuliahan kapan mulai 100%, Pak? Saya sudah membuat edaran per tanggal 3 Januari kemarin bahwa kampus harus segera dibuka. Jadi jangan ada keraguan, karena ini merupakan perintah dari kementerian. Kita segera harus kembali ke kampus, tapi tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan. Memang kita harus berhati-hati ya, terutama karena ada varian Omikron ini yang katanya cukup menular. Jadi saya optimis kalau kita bisa menyiapkan segala fasilitas pendukung, mencuci tangan, masker, kita bisa menjaga. Artinya sudah dimulai 100% ya Pak Rektor? Jaraknya 100%. Jadi karena ini kan masih suasana libur sebenarnya kan, akhir semester, nanti mungkin di awal tahun ajaran baru kita sudah segera full dengan kecepatan penuh. Berlari. Terima kasih. Ketua IKA FISIP Unlam, bagaimana harapan-harapan Bapak sebagai Ketua IKA FISIP ULM terhadap Fakultas Ilmu Sosial Politik yang saat ini mengalami dengan kepemimpinan yang baru? Oke, alhamdulillah kita baru menyaksikan pelantikan wakil dekan yang sebelumnya juga sudah dilantik oleh rektor dekan FISIP Unlam. Yang jelas bahwa ada beberapa kekuatan tadi yang harus dilakukan oleh internal ataupun eksternal. Internal yaitu para sivitas akademika sendiri, termasuk mahasiswa tentunya, termasuk mungkin staf administratif ini harus dikuatkan. Karena dari sambutan Pak Rektor tadi ini sangat memberikan energi yang luar biasa untuk memotivasi pengelola fakultas ini agar lebih baik, lebih maju lagi. Yang jelas bahwa kompetensi itu perlu, ya. Artinya ke depan, dan saat ini juga sudah ada company atau perusahaan yang sudah tidak menanyakan ijazah lagi, tapi menanyakan apa kompetensi saudara, apa keahlian saudara. Nah itu yang harus ditangkap, saya kira. Nah di eksternal sendiri, terutama di kami di IKA FISIP ULM, tentu mengkolaborasi ini memberikan dorongan kepada para alumni agar kalau belum mencukupi kompetensi yang didapat di bangku kuliah, setelah keluar tentu harus melengkapi ini di luar kampus. Saya kira itu yang harus dilakukan, penguatan itu. Ya. Jadi tadi IKA sebetulnya organisasi di atas FISIP yang mempunyai peran strategis antara lain untuk mengembangkan kampus Merdeka, dalam hal ini baik dosen maupun mahasiswanya. Kira-kira dalam posisi ini IKA FISIP ULM mempunyai
mempunyai program-program apa kira-kira ketua? Pertama Pak kita Mega? konsolidasi, ya Iya. konsolidasi. Iya. Tentu dengan terpilihnya atau kepemimpinan baru ini, formasi yang baru ini tidak berubah total, tetapi mungkin ada kebijakan-kebijakan strategis khusus yang diterapkan atau yang digagas oleh mereka. Nah, kita mengkolaborasi menyesuaikan itu. Yang kedua, tentu menginventarisasi database data alumni. Ini penting, ini Iya, sangat iya. penting. Iya, Karena iya. itulah kekuatan sebenarnya. Iya. Kekuatan sosial, ekonomi, Iya. kekuatan sosial, politik ada di situ. Iya, Nah, betul. oleh karena itu ini menjadi penting bagi kami di Iya. IKA, FISIP OLM. Nah, mengkolaborasi ini sehingga ini bisa menjadi daya dorong terhadap perkembangan OLM dalam hal ini FISIP OLM ke depan. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. Bapak Dr. Andes Haji Abdul Haris Maki MSI, Ketua IKA FISIP OLM yang sudah memberikan pandangan-pandangannya dan harapan-harapannya. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. kepada Bapak Abdul Haris yang sudah memberikan komentar-komentarnya ini. Sukses Pak. Ya, dalam proses. Tadi ketua. Mana? Terus. Mana Tommy tadi? Tidak ada, dekatin sana. Padekan. Silakan. Mana nih? Supaya jangan putus nih. Pak Ketua Senat FISIP OLM, harapan-harapan Bapak kepada para wadek yang baru dilantik bagaimana Pak? Harapannya begitu dilantik langsung bekerja karena Fakultas Ilmu Sosial ini banyak tugas yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan nih dengan dengan pejabat yang baru ini bisa menjadikan FISIP lebih maju lagi. Iya. Kira-kira yang paling utama dari program awal-awal dari Wadik 1 itu kira-kira apa Pak? Ya masalah pembenahan kurikulum dulu, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memang benar-benar berkompetensi di bidangnya masing-masing. Iya. Kita ada 6 prodi itu harus disiapkan kurikulum inti. Iya. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidang ilmunya. Iya. Untuk Wadik 2? Wadik 2 ini penataan keuangan kita jalan masih carut marut. Jadi jangan sampai ada lagi yang misalnya kayak honor dan segala macam itu ada yang tertinggal, apalagi lambat. Nah ini tugas berat Wadik 2. Tugas berat Wadik 2. Jadi yang akan datang kita berharap bahwa semua hak-hak dosen itu jangan sampai ada keterlambatan. Begitu selesai jangan sampai keringatnya sudah harus diselesaikan. Wah, itu. Betul. Upahnya gitu. Ya, betul. Untuk Wadik 3? Wadik 3 ini kita dalam waktu dekat ini ada menyatukan ada kerja besar pertemuan alumni untuk merekatkan kembali yang cerai-berai. Ini betul. Para pensiunan segala. Para pensiunan kita potensinya luar biasa Fakultas Ilmu Sosial. Betul. Terima kasih banyak Bapak Dr. Musli Amri MSI, Ketua Senat FISIP OLM. Gantian. Nih Pak Dr. Tommy Oktaviano MSOK MSI. Kira-kira program-program apa yang akan Bapak buat dan akan tidak lanjuti dalam masa kepemimpinan Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita hari ini dilantik menjadi Wakil Dekan 1 bidang akademik. Jadi tugas kami adalah mendampingi Pak Dekan untuk mencapai visi misi beliau yang dituangkan menjadi visi misi fakultas. Insyaallah kami mendampingi beliau dalam rangka memberikan iklim yang kondusif
agar apa yang beliau cita-citakan sebagai dekan insya Allah cepat tercapai. Bagaimana Pak dengan rencana program terkait dengan kurikulum kita? Ya, insya Allah Pak, kurikulum tentunya kita kaitkan dengan apa yang mau kita bentuk terkait dengan profil lulusan. Profil lulusan itu dulu yang kita rumuskan. Insya Allah dengan melihat apa yang menjadi permintaan pasar, stakeholder eksternal kita, itulah yang nanti akan kita sinkronkan antara kurikulum kita dengan profil lulusan. Kemudian untuk kaitannya dengan lapangan kerja, kira-kira antara kurikulum dengan lapangan kerja itu bagaimana? Silakan. Bu, bagaimana Bu? Rasanya setelah bapaknya dilantik sebagai Wadik 1? Ya bersyukur Pak dan berterima kasih sudah diberi kepercayaan untuk suami saya jadi Wadik 1. Ya, akan kita dukung lah Pak supaya tugas dan tanggung jawabnya bisa terlaksana dengan maksimal dan mensupport Fakultas Ilmu FISIP ya Lampung Mangkurat supaya lebih maju untuk program akademiknya. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana Bu? Pak Renia salah satu dosen kita. Oh iya. Pak Dekan, Pak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Mahyuni, MAV, bagaimana program-program yang akan dibuat dan akan dilaksanakan? Ya, pertama awalnya kan pemetaan dulu Pak, persoalan yang sudah baik kita kuatkan, yang mungkin agak masih perlu pembenahan kita benahi secara bertahap. Insya Allah kita berharap nanti di bidang saya ya umum maupun keuangan itu betul-betul sesuai dengan sesuai aturan dulu ya, sesuai aturan yang berlaku. Kemudian juga kita berharap mengharapkan bisa tepat waktu sebenarnya. Itu tentu ini kerja keras semua, tidak bisa saya hanya berusaha mendorong yang mengupayakan, mudah-mudahan staf bisa mau memahami bagaimana bekerja dengan tepat waktu untuk menyelesaikan setiap program yang sudah dicanangkan. Ya. Tadi dikatakan bahwa untuk program Wadik 2 itu antara lain pembenahan bidang keuangan dan bidang administrasi yang ini kelihatannya diharapkan betul oleh para sivitas andimika untuk diperbaiki. Nah, bagaimana kiat-kiat dari Bapak supaya semua sumber daya manusia yang berada di bawah koordinator Bapak itu bisa mendukung program ini? Ya, kiat saya tentu setiap orang kan memiliki skill ya, kemudian talenta masing-masing. Kita bisa menemukan sesuai dengan bidang dan kecakapannya. Itulah kita tempatkan. Artinya kita tetap melakukan rotasi, tetapi rotasinya rotasi yang saya kira adalah proporsional sesuai dengan bidang kemampuan. Setiap orang kan memiliki talenta masing-masing. Yang kita coba potensi itu kita dorong untuk itu. Ya, bagus. Selamat Pak Wadik 2, semoga sukses. Ya. Nah, ini Bapak Wadik 3, Bapak Dr. Nasruddin, MPD. Bapak baru saja dilantik, selamat Pak. Kemudian kira-kira program apa yang Bapak buat dan akan laksanakan untuk mensukseskan tugas-tugas Bapak sebagai Wakil Dekan 3? Baik, makasih Pak. Jadi untuk Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni ini
tentu kita akan mengacu kepada program kerja Pak Dekan, ya, Profesor Dr. Haji Budi Suryadi. Di dalam program kerja beliau itu sebenarnya ada 2 garis besar. Yang pertama adalah di bidang kemahasiswaan itu adalah meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa. Kemudian ada juga program pembinaan prestasi, khususnya di bidang kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk di luar kampus. Nah, sehingga saya nanti tentu akan fokus di 2 bidang itu dan akan melakukan dalam waktu secepat ini ke depan ini, yaitu menyerap aspirasi di tingkat para ormawa, kemudian tentu juga kepada para alumni, dan sekaligus juga akan membangun mitra kerjasama dengan para alumni. Kira-kira begitu Pak, target-target yang akan dicapai oleh bidang kemahasiswaan dan alumni. Terkait dengan kampus Merdeka, itu kira-kira program apa Pak yang menjadi unggulan dari bidang kemahasiswaan? Jadi di dalam program kerja Pak Dekan, jadi sebenarnya kan wakil dekan ini sebenarnya tidak ada program kerja Pak, jadi kita hanya membantu program kerjanya Pak Dekan. Di dalam program kerja beliau itu dinyatakan di sana bahwa akan mendukung semua kegiatan atau aktivitas mahasiswa tetapi berbasis riset. Nah, sehingga tentu program-program kreativitas mahasiswa, kemudian program kegiatan magang ya di dalam kegiatan MBKM itu. MBKM itu kan luas Pak ya. Jadi ada beberapa kegiatan di sana, ada magang, kemudian ada akademik, tapi tentu itu akan tentu kita WD3 akan bermitra dulu bersepakat dulu dengan WD1 karena memang bidang kemahasiswaan ini terkadang juga tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia memang harus koordinasi dengan wakil dekan bidang akademik. Iya benar. Ya Pak, bagus sekali programnya untuk mewujudkan program dari dekan. Sukses Pak. Amin. Selamat Pak. Iya Mana Pak ini ada tuh. Masalah pendata. Kita menyerap aspirasi itu Pak Haji Saifuddin sebagai dosen senior dari Prodi Ilmu Pemerintahan, kami meminta pendapat Bapak kira-kira apa saja yang ingin diharapkan oleh Prodi Ilmu Pemerintahan terhadap wakil dekan 1, 2, dan 3 yang baru saja dilantik. Ya, kami harapkan lagi, barangkali harapan kami dari dekan yang ada, mungkin yang pertama lebih maju ke depan, kemudian mengembalikan lagi roh daripada masing-masing jurusan, terutama khususnya adalah jurusan pemerintahan. Nah, kemudian yang kedua yang perlu dibenahi adalah masalah keuangan. Kalau bisa lebih transparan lah keuangan kita. Dan yang ketiga, barangkali harapan saya terutama khususnya kepada PD2, yaitu adalah mengedepankan daripada kesejahteraan daripada dosen. Saya kira itu saja Pak. Kalau untuk Wadek 1? Wadek 1 barangkali ya saya kira ini lebih mengedepankan lagi untuk perbaikan kurikulum, apalagi dalam menyongsong apa yang dicandangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu masalah Merdeka Belajar ini. Dan kalau bisa kita laksanakan mereka belajar, terutama di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah di sana atau mereka mengambil mata kuliah di tempat kita. Yang kedua mungkin para dosen yang mungkin kemungkinan besar bisa mengajar ke tempat lain, dan juga adalah dosen lain yang bisa mengajar ke tempat kita. Waduh, sip itu. Ya.
Semoga Pak harapan Bapak ini bisa dipenuhi oleh wadik-wadik kita. Ya. Baik, selanjutnya kami minta pendapatnya dokter senior dari Prodi. Selamat dulu Dokter Hanyar. Nah, ini Bapak Dr. Petriadi MSc dari Prodi Administrasi Bisnis. Kira-kira harapan-harapan apa yang Bapak inginkan dari wadik-wadik yang baru saja dilantik oleh Rektor? Alhamdulillah, wasyukurillah, kita ucapkan dulu dalam pelaksanaan suksesi dari dekan sampai dengan wadek itu berjalan lancar dan kita FISIP sudah mendapatkan kepemimpinan yang definitif, tidak lain dan tidak bukan dalam kita sebagai sivitas akademika FISIP mengharapkan bahwa nanti dalam proses kepemimpinan itu berjalan dengan sinergis, kolaboratif dan semua mengakomodir kepentingan-kepentingan dari sivitas akademika sesuai dengan apa yang diharapkan sivitas akademi bahwa FISIP itu bisa lebih maju dan mengalami perubahan baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Baik urusan yang akademis maupun urusan dalam proses pelaksanaan tridharma perguruan tinggi juga berjalan dengan lancar, apalagi kita menyambut dalam proses digitalisasi dalam proses pembelajaran, dalam penilaian yang untuk fakultas, akreditasi dan sebagainya, juga dalam pemberian reward, kompensasi kepada para dosen dan khususnya kepada lulusan para mahasiswa kita menjadi lebih bermutu. Demikian Bapak Dr. Bahrudin Ali Ahmad yang sebagai motivator dan inisiator dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini semua. Beliau kebetulan juga sangat aktif. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama sukses selalu. Amin, sama-sama saling mendoakan kita. Ya, amin. Ini Ibu Yuanita, ini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Harapan-harapan apa, Bu, yang diharapkan kepada para wadik yang baru saja dilantik? Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah punya wadek baru setelah sekian lama PLT dan beberapa kekosongan. Harapannya tentu saja semoga wadek-wadek yang terpilih ini mampu membawa FISIP menjadi lebih baik lagi dalam berbagai hal. Itu saja, dan bisa bersinergi dan bekerja sama baik dengan atasannya maupun dengan semua dosen-dosen yang ada di FISIP. Terima kasih. Khusus untuk Wadik 1 kaitannya dengan kurikulum itu apa, Bu, kira-kira, Bu? Untuk kurikulum, karena sekarang di kementerian dan juga di Universitas Lambung Mangkurat sedang menggenjot MBKM, tentu saja semoga kurikulum yang berkaitan dengan MBKM ini bisa berjalan dengan lancar dan juga memaksimalkan peluang bagi mahasiswa di FISIP Unlam untuk bisa mendapatkan ilmu dari berbagai program-program MBKM di luar ULM maupun di instansi-instansi terkait. Demikian. Kalau dari segi kesiapan dosen itu kira-kira bagaimana, Bu? Untuk MBKM? Iya. Kesiapan dosen tentu saja MBKM ini ada plus minusnya. Jadi mungkin kita menjalankan kebijakan tersebut namun sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan keadaan dan situasi dari kampus kita begitu. Jadi tidak memaksakan, tapi juga kita tetap memberikan peluang kepada mahasiswa semampu kita untuk bisa mendapatkan ilmu di luar, ataupun kita juga menerima mahasiswa yang ingin belajar di kampus kita, khususnya berkaitan dengan misalnya mata kuliah yang spesifik dan juga menjadi penciri kita, ataupun ketika mahasiswa luar ingin magang misalnya, ataupun bukan magang kuliah kerja nyata misalnya bersama-sama di
lingkungan Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan. Mungkin seperti itu. Kalau untuk kurikulum, Bu, kira-kira mata kuliah yang ditawarkan yang sekiranya itu mempunyai manfaat dan daya tarik untuk mahasiswa luar agar magang di sini atau ikut studi di sini itu bagaimana, Bu? Oke, ya memang untuk mata kuliah alangkah baiknya mata kuliah selain mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran yang sama, kemungkinan besar mata kuliah yang menarik minat mahasiswa luar untuk bisa kuliah di ULM, khususnya FISIP ULM adalah mata kuliah yang spesial atau memiliki penciri. Misalnya kalau komunikasi, ada komunikasi kearifan lokal dan lahan bahasa, atau mungkin di sosiologi juga ada mata kuliah yang memiliki ciri khas yang mungkin tidak mereka dapatkan di universitas asalnya. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita doakan wadik-wadik bisa terutama wadik 1 ya bisa merealisir harapan-harapan ini. Terima kasih, Bu, sukses. Terima kasih. Nah, ini Mobil Bapak menghalangi mau keluar. Tetap kayak kalau mau keluar mobilnya. mobil apa? Yang di depan mobil pian, Pak. Mobilku diamankan ada di depan. Mas Salibudin siapa ya? Oh, saya lah Salibudin, saya Bahrudin. Siapa nih? Lagi lihat. Nah, ini Pak Jamal nih, ketua. Jangan mau. Bagaimana Pak Jamal? Baru saja kan dilantik Wadek. Ya, jadi kira-kira harapan Pak Jamal sebagai dosen senior dan ketua Magister Ilmu Pemerintahan, ya, apa saja kira-kira Pak harapan terhadap wadik-wadik kita? Oke, sebelum saya ungkapkan harapan, yang pertama mereka orang pilihan, yang jelas orang pilihan. Maksud orang pilihan, dia dipilih oleh orang yang dipilih. Pak Dekan sudah terpilih kan dipilih. Nah, muncul lagi 3 nama, mereka orang-orang pilihan. Nah, kita berharap mereka membuat kebijakan-kebijakan yang memperlihatkan hasil pilihan itu. Memilih itu selalu yang baik. Mereka diharapkan membuat kebijakan-kebijakan, membuat keputusan sesuai dengan pilihan banyak pihak. Nah, saya kira itu singkatnya, Pak. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan kebijakan, Pak. Kan kebijakan ini sebetulnya kan lebih kepada seni sebetulnya, Pak lah. Nah, jadi selain pertimbangan hukum, juga pertimbangan bagaimana kaitannya dengan interaksi realis fakta gitu di lapangan. Jadi kalau menurut Pak Jamal selama ini kepemimpinan di FISIP dalam kaitan dengan perumusan kebijakan dan penerapan kebijakan itu bagaimana Pak selama ini Pak? Ya memang tidak ada sesuatu pun yang sempurna, itu tidak ada. Satu, yang kedua selalu saja banyak peristiwa akan muncul perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu sebenarnya ciri manusia. Ciri satu, yang kedua ciri manusia yang kedua itu dia akan penuh kelemahan. Dan kelemahan itu bisa dijadikan pelajaran bagi yang akan datang. Artinya kalau itu lemah, kalau dianggap kurang, ya jangan dilakukan. Kalau itu dianggap baik, ya kita lakukan. Intinya kita tidak bisa melihat sekedar kekurangan orang. Nah, kita juga perlu bercermin bahwa sebuah kekurangan itu sebenarnya akan bisa menjadi kelebihan di masa akan datang jika kita secara bijak melakukan introspeksi diri, melakukan banyak berdialog dengan kawanan. Saya kira itu, Pak. Ini masih berkaitan dengan kebijakan, Pak. Jadi FISIP ini dikenal, Pak, sebagai fakultas yang paling susah memilih dekan. Yang terakhir ini kan hampir lebih dari 10 bulan, Pak.
Jadi ini rekor. Jadi selama ini memang FISIP itu memegang rekor ini. Nah ini kaitannya dengan perumusan kebijakan sebetulnya kan Pak ya. Nah jadi menurut Bapak ini apa sebabnya Pak? Nah, itu ya masing-masing pihak punya interpretasi terhadap sesuatu. Jadi dia melihat sesuatu punya hasil pemikiran sendiri gitu ya. Dan proses ini sebenarnya kalau toh agak lama, kalau toh ada beragam masalah. Nah ini Pak, FISIP ini agak lama itu kenapa Pak? Nah ini kenapa jadi agak lama gitu? Itu tadi dia masing-masing punya interpretasi masing-masing. Nah, ada perbedaan. Satu yang kedua, di FISIP ini kan banyak orang pintar, atau paling tidak dia merasa pintar kan gitu. Nah lalu panjangnya itu memang memperlihatkan betapa interpretasi terhadap sesuatu itu menjadi penting. Karena panjang berarti dia berusaha mempertahankan apa yang dia sebut benar. Meskipun bisa jadi apa yang dia sebut benar itu bagi orang lain ya kurang benar atau semacam itulah. Saya kira itu ya, tapi proses ini bagaimanapun jadi pembelajaran, dan saya yakin proses ini pun ya Allah sudah mengatur. Kita ini manusia makhluk biasa. Ini kaitannya dengan laboratorium ilmu pemerintahan saya kira Pak. Gitu. Jadi ini mungkin ini laboratorium ilmu pemerintahan ini harus lebih di ini Pak, lebih diintensifkan lagi gitu Pak, sehingga bisa menghasilkan sebuah proses perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien gitu nantinya. Benar sekali itu, Pak Bahrudin lebih ahli itu. Iya, terima kasih banyak, sukses Pak. Nah ini terakhir ini Ibu Prania ya. Ibu Prania ini mewakili perempuan, mewakili dosen muda dan dosen yang lebih senior juga. Bagaimana? Nah, kaitannya dengan dengan pelantikan Wadek yang baru saja dilakukan, apa harapannya Bu? Pertama, alhamdulillah akhirnya FISIP lengkap. Ya dari dekan sampai wakil dekan 1, 2, 3 lengkap akhirnya kepemimpinan FISIP. Dan alhamdulillah lancar. Kalau harapannya mungkin sama Pak dengan yang lain lah. Mau FISIP ini lebih maju, lebih sejahtera. Tidak cuma dosennya tapi seluruh sivitas akademika. Nah, kaitannya dengan wanita Bu. Jadi peran wanita, dosen wanita, mahasiswi dan wanita pada umumnya terkait dengan eksistensi dan peran dan fungsi daripada FISIP ini. Ya, berharap walaupun dalam kepemimpinan ini tidak ada perempuan, tetapi berharap para dekan dan para wakil dekan bisa memberi ruang seluas-luasnya untuk perempuan di FISIP ini berkiprah lebih aktif lagi. Perempuan lebih dilibatkan lagi di dalam kegiatan-kegiatan di kampus kita. Diberi kepercayaan lebih, diberi ruang untuk bergerak lebih. Tadi kan kita mendengar dari sambutan rektor tadi bahwa undang-undang tentang kekerasan seksual Permendikbudristek itu sudah disahkan ya. Nah, ada sebagian daripada kita yang berprasangka gitu ya. Nah, ini kaitan dengan ini bagaimana Bu? Ya memang banyak Permendikbudristek nomor 30 itu yang menimbulkan pro kontra gitu. Yang pro tentu saja berharap agar dengan adanya Permendikbudristek ini bisa melakukan pencegahan bahkan penanganan pada kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tapi yang kontra juga banyak begitu. Sebetulnya itu hanya masalah persepsi saja. Intinya Permendikbudristek ini hadir untuk memberikan ruang aman bagi seluruh sivitas akademika, tidak cuma mahasiswa, tapi seluruh
orang yang berada di lingkungan kampus. Nah, tadi kan Pak Rektor sudah mengatakan bahwa akan segera membentuk Satgas. Satgas penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Permendikbudristek itu, bahwa sejak diterbitkan bulan Agustus maksimal 1 tahun harus dibentuk Satgas. Kalau tidak membentuk Satgas biasanya akan dihentikan keuangannya gitu dari kementerian. Jadi berharap Satgas itu tidak cuma nanti ada di tingkat universitas, tapi di fakultas juga punya Satgas yang bertugas menangani ini. Iya, betul. Terima kasih banyak Bu Parenia sudah memberikan komentar ya. Ini mah ketahuan dadakan, Bu. Ada lagi ini? Oh, enggak ada lagi. Nah, demikianlah laporan langsung kita dari arena pelantikan Wadek FISIP ULM hari ini, hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.